Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan ini saya akan mencoba membuat tutorial cara mensimulasikan jaringan WAN dengan menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Untuk membangun sebuah jaringan WAN, terlebih dahulu kita harus membangun jaringan lokal area di setiap wilayah. Pertama, kita akan membangun jaringan di wilayah pertama. Untuk itu kita menggunakan beberapa perangkat pendukung seperti server. Klik, letakkan pada area kerja, klik PC, dan juga laptop. Selanjutnya kita gunakan switch. Susun serapi mungkin. Selanjutnya kita hubungkan menggunakan kabel di bagian connection, yaitu kabel straight. Klik, letakkan pada switch, pilih port fast ethernet pertama, lalu klik pada server. Klik kembali kabel straightnya, lakukan pada PC. Begitu juga pada laptop. Selanjutnya kita tentukan area lokasi dengan menggunakan drawing palette. Pilih fill color untuk memberikan warna areanya. Select untuk memilih warna yang kita inginkan. Pilih bentuk areanya. Klik lalu tarik hingga membentuk areanya. Sekarang kita akan membangun jaringan kedua. Caranya sama, tapi cukup hanya memakai PC dan server saja. Gunakan warna area yang berbeda untuk membedakan lokasi satu dengan lokasi yang lain. Sekarang kita menghubungkan antara wilayah dengan menggunakan alat yang namanya router. Pilih router, pilih yang pertama saja, klik dan letakkan pada area wilayah pertama, begitu juga pada area wilayah kedua. Sekarang kita sambungkan router dengan jaringan LAN, yaitu dari router ke switch. Selanjutnya kita beri tanda yang menandai setiap area. Untuk area pertama kita beri nama Medan dan alamat IP address-nya. Untuk yang kedua kita beri nama Jakarta.
Sebelum kita hubungkan secara WAN, kita koneksikan dulu perangkat di jaringan kita. Klik router, config, sesuaikan fast Ethernetnya. Kita milihin tadi, lalu kita isikan IP address-nya. Selanjutnya kita beri pada alamat server. Klik server, desktop, IP configuration, begitu juga dengan PC. Dan juga laptop. Selanjutnya kita menguji koneksi apakah semua perangkat komputer dengan router sudah saling terhubung. Maka kita lakukan uji koneksi dengan menggunakan command prompt. Kita lakukan menggunakan laptop. Klik laptop, command prompt, masukkan perintah ping spasi alamat yang dituju. Enter. Akan muncul informasi perangkat kita terhubung atau tidak. Tanda jaringan terhubung itu berisi informasi reply from alamat yang dituju. Selanjutnya kita mengisi alamat jaringan pada Jakarta, sama seperti sebelumnya. Setelah jaringan dalam satu wilayah sudah saling terhubung, selanjutnya kita menghubungkan wilayah Medan dengan Jakarta. Untuk menghubungkan wilayah satu dengan wilayah yang lain, yang kita hubungkan adalah router dengan menggunakan kabel DCE. Klik kabel DCE, kemudian letakkan pada router wilayah Medan. Pada saat kita klik,
router di Medan hanya ada dua pilihan port yang dapat kita sambungkan. Klik salah satu, maka akan muncul perintah kabel yang digunakan tidak bisa dihubungkan dengan port yang ada. Hal yang perlu kita lakukan yaitu mengupgrade router kita dengan cara menambahkan port untuk kabel DCE. Caranya, klik pada router Medan, kemudian physical, maka akan terlihat bentuk dari belakang router di mana terdapat berapa port dan slot kosong yang belum berisi interface. Untuk mengupgrade-nya, matikan routernya terlebih dahulu. Kemudian pada bagian kiri terdapat beberapa daftar menu perangkat-perangkat yang bisa kita gunakan untuk kita tambahkan pada router. Kita pilih WIC2T, klik dan tarik ke slot kosong. Jangan lupa hidupkan on-off-nya. Perlu diperhatikan, saat router dinyalakan kembali, maka akan terlihat bahwasanya koneksi antara router dengan switch memiliki indikator warna merah, lampu warna merah, yang artinya perangkat ini belum terhubung. Padahal tadi sebelumnya perangkat ini berwarna indikator hijau yang artinya sudah terhubung. Apa penyebabnya? Ketika kita mengkonfigurasi router, data hasil konfigurasi itu hanya tersimpan di memori sementara atau memori flash, belum tersimpan ke memori permanen atau hard disk. Jika kita perhatikan pada config fast internet, alamat IP address yang sebelumnya kita konfigurasi telah kosong. Jadi kita isikan lagi alamatnya. Jangan lupa uji kembali koneksinya antara router dengan perangkat lainnya. Lakukan hal yang sama pada router Jakarta. Setelah router di Medan dan Jakarta di-upgrade dan sudah terkoneksi,
maka kita menghubungkan router Medan dengan Jakarta menggunakan kabel DCE. Klik, tekan pada router Medan, pilih serial 0 per 0 per 0, lalu letakkan pada router Jakarta, pilih serial 0 per 1 per 0. Setelah dua wilayah ini telah selesai saya buat dan terkoneksi, saya akan mencoba menambahkan satu wilayah lagi. Caranya sama seperti pada wilayah Jakarta. Setelah selesai kita membuat 3 wilayah, maka selanjutnya yaitu menetapkan alamat jaringan antar router. Hubungkan antar router satu dengan yang lain pada penerapannya menggunakan alamat jaringan tersendiri yang terpisah dari alamat jaringan lokal area yang sudah ada. Dan semua alamat ini menggunakan alamat publik. Untuk itu, kita mengonsumsikan alamat yang digunakan dalam koneksi antar router, yaitu alamat publik kelas B, menggunakan alamat 172.10.0.0. Nah, tentu saja alamat ini dianggap terlalu besar untuk koneksi hanya antar dua perangkat. Dan untuk mengefisiensikan alamat ini, biasanya alamat tersebut dibagi menjadi sub-sub jaringan kecil atau dengan istilah subnet yang dilakukan melalui proses subnetting. Dan yang kita gunakan hanya 3 subnet, selebihnya sebagai cadangan. Subnet pertama menggunakan alamat 172
yang menghubungkan router Medan dengan Jakarta. Sedangkan subnet yang kedua menggunakan alamat 172.10.64.0 yang menghubungkan router Jakarta dengan Denpasar. Sedangkan subnet yang ketiga menggunakan alamat 172.10.128.0 yang menghubungkan router Medan dengan Denpasar. Sedangkan satu laginya bisa dijadikan sebagai cadangan. Setelah alamat router ditentukan, maka selanjutnya adalah menetapkan alamat pada setiap terminal yang menghubungkan antar wilayah. Misalnya router Medan yang terminalnya terhubung ke Jakarta, maka kita tetapkan dengan menggunakan alamat 172.10.0.1. Sedangkan terminal untuk Jakarta 172.10.0.2. Untuk koneksi router Jakarta dengan Denpasar, yaitu dengan alamat 172.10.64.1. Dan alamat untuk terminal router Denpasar yaitu 172.10.64.2. Untuk koneksi router Medan dengan Denpasar, terminal router Medan yaitu 172.10.128.1. Sedangkan alamat terminal router Denpasar yakni 172.10.128.2. Dan jangan lupa memberikan alamat atau informasi alamat pada setiap perangkat komputer untuk memudahkan saat menguji jaringan.
Selanjutnya, hal yang kita lakukan adalah mengkonfigurasi router untuk memberikan alamat pada setiap port atau terminal. Caranya, klik routernya, config, maka akan tertera interface yang tersedia. Karena sebelumnya kita sudah mengupgrade router, maka muncul interface tambahan yaitu serial. Jadi muncul permasalahan dalam konfigurasi. Biasanya kita lupa di mana port, mana kabel itu kita koneksikan. Jika Anda mengalami kelupaan berapa nomor port yang kita gunakan, maka kita bisa melakukan pengaturannya. Caranya, klik di bagian option, pilih preference, lalu pilih opsi always show port labels. Supaya nomor portnya tampil berapa yang kita gunakan. Setelah kita mengetahui serialnya, maka kita akan memberikan alamat pada router. Klik kembali router, config, kita ganti nama displaynya, pilih serial 0/0/0 yang merupakan serial router Medan ke Jakarta. Pastikan judulnya sama seperti yang kita klik. Lalu masukkan alamat IP address-nya 172.10.0.1. Jangan lupa klik pada status on-nya. Selanjutnya, klik pada router Jakarta. Sama seperti pada router Medan tadi, config, pilih serialnya, serial 0/1/0. Satu tujuh dua titik 10.0.2. Selanjutnya kita ke pengaturan koneksi dari Jakarta ke Denpasar. Klik router Jakarta, pilih serial 011. Isikan alamat IP address-nya.
172.10.64.1. Lalu klik pada router dan pasar, config, pilih serial 0/0/0. 172.10.64.2. Selanjutnya konfigurasi router dan pasar menuju Medan. Caranya sama seperti sebelumnya pada konfigurasi router sebelumnya. Begitu juga dengan pengaturan router Medan. Klik, pilih serial 0/0/1. Demikian cara simulasi jaringan WAN dengan menggunakan paket Cisco Packet Tracer. Sekian dan terima kasih.